Hai sobat, selamat datang kembali di channel Halo Oto. Mobil bekas harga di bawah 65 jutaan menjadi pilihan ideal bagi Mas Bro yang mencari mobil bekas khusus di segmen SUV. Mobil ini diminati karena mesin yang bandel, mewah, fitur lengkap di zamannya, serta mampu menjelajahi ke jalan dengan medan keras. Bagi sobat yang ingin tahu beberapa tipe SUV, kira-kira apa saja sih mobil-mobil murah SUV yang dijual di Indonesia? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, berikut di bawah ini daftar harga mobil SUV murah terbaik yang bisa sobat pilih. Meski begitu, kita tetap harus pintar memilihnya. Jangan sampai tertipu membeli mobil yang dari segi fisik masih bagus, namun dalamnya penuh kerusakan. Mobil yang pertama, SUV tangguh buatan Honda ini meluncur untuk pertama kali pada tahun 1996. Saat itu, unit CR-V masih berstatus completely built up. Honda CR-V tersedia 3 varian mesin, yakni kapasitas 2000 cc, 2200 cc, dan 2400 cc. Sehingga kini Honda CR-V menjadi salah satu SUV bekas paling dicari di Indonesia karena desain yang tetap stylish dan mesin yang tergolong bandel. Dengan mesin 4 silinder F20A 2000 cc DOHC, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 146 dk per 6.300 rpm dan torsi puncak 178 Nm per 4.500 rpm dengan transmisi matic 5 percepatan. Untuk fiturnya dilengkapi juga dengan head unit double din dengan CD, aux, dan radio. Dilengkapi juga dengan tombol power window, electric mirror, spion sudah dual mode, sistem airbag, sensor parkir belakang, dan rem ABS dan EBD, dan setirnya sudah tilt steering. Untuk konsumsi BBM 1:8 dalam kota dan 1:9 untuk perjalanan jauh atau luar kota. Untuk harga dari Honda CR-V tahun 2001 ini berkisar 65-70 jutaan, tergantung kondisi. Dan untuk estimasi pajaknya berkisar 2.500.000-an. Mobil ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki ruang kabin yang luas, tongkat persneling yang nyaman, spare part gampang didapat, tenaga mesin cukup besar dan responsif, dan fitur-fiturnya lengkap. Dan untuk kekurangannya, boros bahan bakar, suspensinya keras, kabin kurang senyap, dan harga spare part cukup mahal. Mobil yang kedua ada Nissan X-Trail 2500 cc tipe ST tahun 2005. Generasi pertama X-Trail masuk ke Indonesia secara CBU. Namun, Nissan akhirnya menggarap X-Trail versi CKD. Tampilan luarnya masih mengotak dengan lampu depan model kotak, grill hitam bermotif jaring. Dengan mesin yang digunakan, QR25DE 2500 cc, CVT, DOHC 4 silinder 16 katup dengan tenaga maksimum 144 PS per 6000 rpm dan torsi maksimum 250 Nm per 4000 rpm dengan transmisi matic 4 percepatan. Untuk fiturnya dilengkapi head unit standar dengan radio dan CD, tombol electric window, electric mirror, power outlet, tombol rear defogger, dan setir sudah tilt steering. Sudah dilengkapi juga dengan SRS airbag, pengaturan MID, pengaturan AC heater, sudah tersedia juga armrest pada baris kedua, dan rem ABS, EBD, dan BA. Untuk konsumsi bahan bakar pada mobil ini yaitu 1 liter per 7-9 km untuk perjalanan dalam kota, dan 1 liter per 10 km sampai 12 km untuk perjalanan luar kota. Untuk harga mobil ini berkisar 65 jutaan dengan estimasi pajak 3 jutaan per tahunnya. Untuk kelebihan dari mobil ini adalah tampilannya yang sporty meskipun mobil tua, tenaga mesin tangguh dan agresif, ruang kabin dan bagasi yang luas, suspensi empuk,
dan konsumsi bahan bakar yang irit. Dan untuk kekurangannya adalah fitur yang terhitung minim, AC belum double blower, hanya memuat 5 penumpang. Ada Chevrolet Captiva tahun 2011 mengikuti desain varian sebelumnya sehingga bisa dikatakan bagian luar mobil ini tidak mendapatkan perubahan yang berarti. Mobil ini mengusung grill radiator ganda dengan logo Chevrolet yang bernuansa stylish, sedikit penambahan dan menawarkan fitur-fitur pelengkap yang membuat penumpang merasa nyaman ketika berada di dalam mobil ini. Mesin 2400 cc DOHC DBW dengan tenaga maksimum 171 PS per 6400 rpm dan torsi maksimum 225 Nm per 4800 rpm dengan transmisi Hydramatic 6 speed automatic. Ada juga fitur yang dilengkapi dengan audio Arkami 3D SS system dan head unit dengan konektivitas USB port, aux, radio, dan CD. Ada juga power window dan pelipatan spion yang sudah elektrik, dan untuk fitur keamanannya sudah ada dual airbag, immobilizer, dan rem ABS dan EBD. Untuk konsumsi bahan bakar dari mobil Captiva ini, untuk dalam kota 1:8, dan untuk luar kota 1:9. Harga bekas saat ini ada yang jual dengan 79,9 jutaan, dengan pajak tahunan 3,9 jutaan. Untuk kelebihan mobil ini yaitu torsi yang dikeluarkan cukup besar, mampu menampung 7 penumpang, desain dari mobil ini yang tangguh, hemat bahan bakar, ruang penyimpanan yang banyak. Dan kekurangannya, eksterior tidak memiliki banyak perubahan, kualitas interior yang biasa saja, spare part mahal, jok terasa keras, transmisi matic kurang baik, bagasi begitu kecil ketika semua kursi terisi penuh, ruang kabin yang tidak senyap, dan pengereman sistem yang kalah. Ada mobil SUV berkapasitas 7 penumpang, Suzuki Grand Escudo XL7 sebagai mobil SUV yang digunakan untuk petualangan. Suzuki membangun mobil ini dengan sangat ideal. Namun, tidak terdapat perbedaan dengan Escudo versi biasa. Hanya saja bodi mobil ini memang lebih panjang serta ground clearance yang lebih tinggi, memberikan kenyamanan bagi pengendara ketika melintas atau berkendara di jalan yang tidak rata. Mobil ini menggunakan mesin V6 DOHC 6 silinder, 16 katup, 2500 cc dengan tenaga maksimum 160 HP per 6500 rpm dan torsi maksimum 22,1 kgm per 3500 rpm dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Untuk fitur-fiturnya ada audio system double din yang terhubung dengan 4 buah speaker, dan ada juga AC dengan blower belakang, power window dengan central lock, pengaturan setir yang sudah tilt steering, electric mirror, 2 buah airbag di depan, 3 buah power outlet, dan rem ABS, serta ada juga sistem alarm. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini cukup boros, yaitu dalam kota 1:6 dan luar kota 1:7. Untuk harga dari mobil ini adalah 50 jutaan dan pajak tahunannya berkisar 2,7 jutaan. Mobil ini memiliki juga kelebihan yaitu interior yang mewah, suara mesin khas V6, fitur safety lumayan komplit, AC double blower, suspensi nyaman, perpindahan posisi transmisi matic halus dan responsif, dan ground clearance yang tinggi. Dan kekurangannya adalah konsumsi BBM yang lumayan boros, tarikan pada putaran bawah kurang maksimal, harga spare part yang mahal, door trim bawaan kerap robek, selain itu jok kulitnya juga rentah untuk retak. Harga jual mobil ini juga rendah. Mobil yang ketiga yaitu All New Kia Sportage mengusung desain yang cukup memikat. Selain gagah, mobil yang terlihat mirip dengan Mazda CX-5 ini juga menunjukkan kesan desain yang dinamis dan sporty, dengan berbagai keunggulan performa, stabilitas, dan kenyamanan.
Dengan menggunakan mesin berjenis DCVVT, gasoline engine 2000 cc dengan tenaga maksimal 158 PS per 6.500 rpm dan torsi maksimal 19,6 kgm per 4.000 rpm dengan transmisi Matic 6 percepatan. Untuk fitur dari mobil ini ada dilengkapi dengan head unit double din dengan AC, radio dan aux. Mobil ini sudah dilengkapi juga dengan dual SRS airbag, power window, rem ABS dan EBD, dan sistem alarm. Untuk konsumsi BBM dari mobil ini dalam kota 10-12 km per liter. Dan untuk perjalanan luar kota 12-13 km per liternya. Dan untuk harganya, mobil ini berkisar 69 jutaan dan pajak tahunannya berkisar 1,7 jutaan. Untuk kelebihan dari mobil ini yaitu desainnya yang gagah, kapasitas kabin yang luas, kapasitas bagasi luas, dan mesin responsif. Untuk kekurangannya yaitu tempat servis tidak terlalu ada di setiap daerah, spare part yang jarang ditemukan, suspensi yang keras, dan harga jual bekas dari mobil ini cepat turun.